Hari ini kita semua harus berani mengambil keputusan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau ada dalam Tuhan, saya mau hidup dalam Tuhan. Saya mau melakukan semua pekerjaan Tuhan. Orang yang tetap setia sampai mati itu, ia harus siap menerima ujian. Dan ketika kita menghadapi satu situasi yang sulit, mengalami masalah persoalan, itu adalah ujian iman kita. Baik, salam. Kita akan membacakan firman Tuhan. Materi kita hari ini 2 ayat saja. Di Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya memberikan tema pendoa bagi kita hari ini, yaitu tetap setia sampai mati. Amin. Tetap setia sampai mati. Kemarin kita mengikuti pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah itu 2 pengantin saling mengucapkan sumpah janji bahwa mereka akan tetap saling mencintai, saling mengasihi, tetap setia sampai maut yang memisahkan. Amin. Mereka bersumpah untuk tetap setia, saling mengasihi sampai maut yang memisahkan. Tapi pertanyaannya, adakah yang bersumpah begitu terus dia pegang sumpahnya? Ada tidak? Banyak sekali orang berani bersumpah di depan altar Tuhan, bahwa kami akan saling mencintai, saling mengasihi. Kami akan tetap saling setia sampai maut yang memisahkan. Tapi terbukti di mana-mana tidak seperti itu. Tidak pegang pada janji, tidak pegang pada komitmen, tidak pegang pada keputusan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan pesan tetap setia sampai mati. Amin. Kenapa kita tetap setia sampai mati? Karena Allah itu baik buat kita. Allah sangat baik buat kita. Kalau kita baca di Kejadian pertama pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-31, selalu diungkapkan semuanya baik. Allah melihat semua ciptaannya baik. Amin. Semuanya sungguh sangat baik. Di ayat yang 31 dikatakan semuanya amat baik. Artinya bahwa Allah itu baik buat kita. Coba bayangkan, Allah itu ibarat seperti seorang ahli bangunan, seorang arsitek. Dulu di kampung saya, ketika membangun rumah, orang membangun rumah, maka orang tua itu yang pandai membangun rumah itu, dia disuruh lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh, dia keker, apakah sudah pas atau tidak. Apakah dia punya bangunan sudah beri pas atau tidak. Setelah dia keker, dia bilang ini miring, digeser sedikit. Geser sedikit, ubah sedikit. Sampai dilihat betul-betul itu sudah pas, sudah bagus, sudah baik. Dia bilang, itu mantap. Itu dipertahankan sudah. Ya, dikerjakan sudah. Saudara, di dunia ini saja orang yang pandai melakukan hal yang baik, dia akan tahu apa yang baik, apa yang benar. Apa yang tidak baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia menciptakan kita dengan sebagai manusia yang sangat mulia, baik di mata Tuhan.
Ya. Olehnya firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus setia sama Tuhan sampai kita mati. Amin. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, kenapa kita tetap setia pada Tuhan? Karena Tuhan tahu tentang kesusahan kita. Amin. Tuhan tahu tentang kesulitan kita. Ketika kita ikut Tuhan, ada kesulitan tertentu. Ada kesusahan tertentu. Ada masa tertentu. Tapi Tuhan bilang apa? Dia tahu semuanya tentang kehidupan kita. Itu berarti Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang sungguh perhatikan kehidupan kita. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Amin. Namun engkau kaya. Kaya di sini bukan karena kita kaya materi. Betul? Bukan karena saya kaya sekali sekarang karena saya punya pesawat mainan. Ya. Saya kaya sekali karena saya punya mobil. Dia bilang kalau saya ulang tahun apa belikan saya mobil apa? Mobil besar. Harganya berapa? 2 juta. Ada ke mobil 2 juta? Hanya ada mobil mainan mungkin ada, ya. Tapi di sini Allah mengatakan bahwa kita kaya bukan ukurannya karena kita kaya materi, tapi kaya karena kita mengenal Allah. Amin. Kita kaya karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Allah yang memperhatikan kita, Allah yang tahu tentang hidup kita. Allah yang tahu tentang kesulitan hidup kita. Dan ketika kita ada dalam Tuhan, tidak sedikit kita menghadapi persoalan. Ada fitnah, amin. Itu sok-sok rohani itu. Seperti Om Agus. Om Agus ketika dia mengenal Tuhan, orang bilang ini sok-sok rohani. Ada fitnah, saudara, amin. Fitnah dari siapa? Dari orang-orang yang merasa dirinya Kristen. Padahal dikata mereka itu adalah jemaat iblis. Jadi ini kita perlu jaga-jaga. Kita perlu perhatikan sini. Bahwa ternyata ikut Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi kita ketika kita mengambil keputusan untuk tetap setia sama Tuhan, maka itu adalah satu keputusan yang paten. Keputusan yang harus kita lakukan, kita jalan dengan baik. Ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi orang yang setia pada Tuhan, maka kita harus siap yang bertahan bersabar dalam ujian. Amin. Karena tidak gampang orang yang mengikuti Tuhan. Makanya banyak orang sekarang hanya bilang saya orang Kristen, tapi tidak sabar dalam mengenal dan melayani Tuhan. Tidak tahan dalam ujian. Ketika dia menghadapi ujian, dia bilang ini Tuhan tidak adil. Ini bagaimana berat sekali, saya tidak mampu Tuhan. Saya mundur saja. Saya tidak bisa datang kepada Tuhan lagi. Saya tidak datang ibadah lagi. Kenapa? Karena saya ikut Tuhan tapi saya semakin berat. Sulit. Tapi hari ini Tuhan bilang apa? Tetap setia sampai mati. Amin. Karena orang yang tetap setia sampai mati, Tuhan perhatikan hidupnya. Amin. Tuhan perhatikan hidupnya. Tadi Mama itu sudah bersaksi. Saya sudah bilang ketika saya tumpang tangan sama Pablo, saya percaya bahwa dia akan berhasil. Amin. Kenapa? Karena doanya orang benar itu besar kuasanya. Masa anak yang setia melayani Tuhan, Tuhan tidak perhatikan. Amin. Dia anak yang melayani Tuhan, dia setia. Kita yakin bahwa dia akan mengalami keberhasilan. Amin. Orang di luar Tuhan saja berhasil. Apalagi orang dalam Tuhan lebih berhasil. Lebih berhasil lagi. Tuhan perhatikan orang yang di dalam Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Amin. Aku tahu kerinduanmu. Aku tahu perjuanganmu. Aku tahu kesulitanmu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dalam segala pencobaan. Seperti tadi pujian tadi. Ada 1000 tangan yang mungkin mau menarik kita jatuh. Tapi Tuhan bela kita. Amin. Tuhan mengangkat kembali hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Jangan takut, Tuhan bilang apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Ini janji Tuhan. Kita berpegang pada janji Tuhan. Jangan takut apa yang engkau derita. Jangan takut tentang apa yang kau menghadapi saat ini.
Jangan takut tentang masalahmu. Jangan takut tentang persoalanmu. Jangan takut tentang kesusahanmu. Jangan takut tentang masa depanmu. Amin. Karena Tuhan tahu. Yang menjadi ukuran sini adalah apakah engkau setia sama Tuhan atau tidak. Apakah sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Apakah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kita benar-benar setia sama Tuhan, jangan pernah takut tentang masa depan hidup kita. Amin. Karena Tuhan yang tahu semua. Tuhan yang akan perhatikan kita. Dan Tuhan akan melakukan semuanya yang terbaik buat kita. Ya. Bagaimana orang yang setia sampai mati? Ini adalah keputusan saudara. Ya. Keputusan yang mutlak. Tetap setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Maka ada pujian bilang apa? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setianya sampai mati. Amin. Dia setia pada kita. Dia baik pada kita. Dia mengasihi kita. Sampai mati dan kayu salib. Itulah satu keputusan. Maka saatnya kita juga harus setia sama Tuhan sampai mati. Menghadapi situasi yang sulit tetap setia. Amin. Tetap setia. Di dalam Daniel, ya, kalau kita lihat di kitab Daniel itu Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego itu mereka mau dibakar. Apa yang mereka takut? Sebagai manusia ada ketakutan, amin. Memang mereka rasa ketakutan. Tapi adalah satu keputusan, ya, satu keputusan bulat. Walaupun mereka diancam untuk dibakar kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Darius, ya. Tapi Raja Nebukadnezar tetap juga mereka bilang apa? Kalau sampai Tuhan kami yang kami sembah tidak bisa menolong kami, biarlah Raja yang tahu. Daniel pasal 3 ayat yang 15 sampai 27, kita baca dulu. Ya. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu sangat keras. Titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam
perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini di pasukan yang terpilih, saudara. Pasukan yang kuat, yang terlatih, yang terpilih. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang kuat itu terbakar duluan. Hangus. Itu artinya sama seperti lagu tadi. Biar 1000 tangan manusia berusaha untuk menarik kita jatuh, ada 1 tangan yang mengangkat kita kembali kita, amin. Jangan pernah takut. Ikut Tuhan itu tidak boleh takut. Ikut Tuhan tidak boleh gentar. Dan masalah dunia ini, dan pengaruh dunia ini. Memang hari-hari ini dunia ini sedang menarik kita turun ke bawah. Kekuatan dunia ini sedang menarik hidup kita. Membuat kita tidak pernah pikir bagaimana kita mau datang pada Tuhan. Membuat kita tidak pernah tertarik dengan Tuhan, kita tertarik dengan dunia ini. Lawan kita adalah iblis. Nah, kalau kita tidak bisa melawan, maka kita akan tetap santai. Kita bisa melawan seperti hari ini. Mungkin kita punya kesibukan, mungkin kita punya pekerjaan, mungkin kita punya program kerja. Tapi kenapa kita tinggalkan? Karena kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari perhentian. Di dalam Kejadian 2 ayat pertama sampai ayat 4. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Maka Tuhan berhenti pada hari ke-7. Hari ke-7 itu hari diberkati Tuhan. Hari ke-7 itu hari dikuduskan Tuhan. Hari ke-7 itu hari di mana semua aktivitas berhenti. Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ke-7 karena dia sudah melakukan semuanya pada hari pertama sampai hari ke-6. Maka kita perlu memberi penghormatan. Hari ke-7 hari Minggu seperti hari ini. Hari ini hari sudah dikuduskan Tuhan. Hari yang sudah diberkati Tuhan. Hari mana semua umat Tuhan datang ke gereja untuk beribadah pada Tuhan. Amin. Karena kita harus menghormati hari ke-7. Hari perhentian. Hari di mana kita tidak boleh berhenti daripada segala pekerjaan. Hari di mana kita datang bertemu Tuhan. Amin. Adakah bertemu dengan bupati waktu sibuk kerja? Ada tidak? Bupati ada sibuk kerja, terus ada orang datang ini program bupati, adakah? Tidak ada, dia sibuk kerja, amin. Sementara Pak Ca sibuk kerja, sibuk tugas, ya. Lalu saya bilang, Pak Ca datang dulu, bisa ke tidak? Tidak bisa, kenapa? Dia sedang melakukan tugas, amin. Maka kalau saya perlu Pak Ca, saya harus tahu, Pak Ca punya libur, waktu libur hari apa, amin. Tebes kelale. Tebes, kita harus tanya hari-hari apa yang dia libur. Oh, saya mau bertemu dengan Pak Bupati hari Sabtu, bisa. Karena itu hari Sabtu itu mereka libur. Hari Minggu bisa, tapi jangan hari kerja. Hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah menguduskan hari ini. Tuhan sudah berkat hari ini.
Hari perhentian, hari mana Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya, kita datang berkumpul untuk memuliakan Dia. Amin. Memuji masyarakat nama Dia. Maka kita tahu, orang yang setia sampai mati akan disebut hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Amin. Siapa yang menjadi hamba-hamba Allah yang maha tinggi? Ya. Hari ini dengarkan firman Tuhan, saya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Amin. Hamba Allah yang maha tinggi Allah tetap setia sampai mati. Walaupun kita perhadapan dengan masalah yang besar, tetap setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka terkena setia. Mereka tidak pernah takut, walaupun dibakar, karena mereka sudah ambil keputusan bahwa kami akan tetap setia sama Tuhan sampai kami mati. Amin. Daniel takut ketika diancam akan dibuang di gua singa. Dia takut, sebagaimana dia takut. Tapi keputusan adalah keputusan. Dia akan tetap setia walaupun dia mati. Kita belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan panggil kita, latar belakang kita mungkin, saya ini tidak sekolah. Saya ini buta huruf. Tapi kalau Tuhan yang panggil, kemampuan kuasa itu daripada Tuhan. Amin. Akan diturun kepada kita, akan diberi kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar marah dan diperintahkan panaskan 7 kali lipat lagi. Amin. Panaskan 7 kali lipat. Dan orang yang membuang itu orang-orang kuat, orang terlatih. Mereka orang-orang pilihan, tentara terlatih. Tapi belum sampai di api itu, mereka sudah terbakar duluan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berjalan dalam perapian yang menyala itu. Mereka jalan dengan bebas. Pakaian mereka sendiri tidak pernah hangus. Kenapa? Kenapa mereka lolos dari perapian yang menyala? Karena ada Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan perhatikan kita, Dia akan melakukan semua baik kita. Aku tahu segala penderitaan, amin. Aku tahu segala kesusahanmu. Hari ini kita datang, kita tahu kesusahan apa yang kita bawa pada tempat Tuhan. Kesulitan apa yang kita bawa pada Tuhan. Tuhan tahu semuanya, amin. Tuhan dengar semuanya. Tuhan mau lakukan semua baik kita. Yang penting di sini kita tetap setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, memberikan penghormatan kesetinggi bagi Tuhan. Jangan pernah takut dengan segala situasi. Amin. Jangan pernah takut dengan segala situasi kesulitan kita. Takutlah banyak kepada Tuhan. Amin. Takut pada Tuhan saja, karena Tuhan yang bisa memberikan kelupaan bagi kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan orang yang berilmu. Bukan orang-orang hebat, mereka orang biasa. Mereka adalah orang-orang biasa. Tapi mengapa mereka mau dibakar? Karena mereka sudah mengambil keputusan. Mereka berkomitmen, kami akan tetap setia mengikuti Tuhan sampai kami mati. Sekalipun kami mati, kami tetap ikut Tuhan. Ya. Orang yang tetap setia sampai mati akan disebut hamba Allah yang maha tinggi. Amin. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kita lah hamba-hamba Allah. Tahu kita hamba Allah. Kita tahu. Hamba itu dan kata lain budak. Hamba dan kata lain pesuruh. Hamba itu dan kata lain babu. Hamba, budak, pesuruh, babu. Itu derajatnya dia betul-betul tunjukkan kesetiaan. Amin. Tapi Tuhan bilang apa? Hamba yang baik itu akan dijadikan sahabat-sahabatnya. Amin. Kalau kita menjadi hamba yang baik. Kalau kita menjadi pesuruh yang baik. Kalau kita mau jadi babu yang baik. Kita betul-betul tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang berkomitmen. Ketika saya bekerja dalam Tuhan, maka saya akan tetap setia sama Tuhan. Amin. Saya mau melayani Tuhan, saya mau ada dalam Tuhan, saya mau hidup dalam Tuhan. Saya mau lakukan semua pekerjaan Tuhan.
Amin. Hari ini kita semua harus berani mengambil keputusan. Ya, berani keputusan. Orang yang tetap setia sampai mati itu, ia harus siap menerima ujian. Amin. Ujian. Kalau diuji. Dan ketika kita menghadapi satu situasi yang sulit, mengalami masalah persoalan, itu adalah ujian iman kita. Amin. Amin. Keluar daripada ujian itu kau akan melihat. Ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang lolos dalam ujian. Amin. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Orang yang tetap setia sama Tuhan, ya tetap setia sampai mati itu, mereka akan tetap kuat di tengah masalah sebesar apapun. Orang yang tetap kuat, tetap setia dalam Tuhan itu, mereka akan tetap kuat. Tidak lemah, tidak gampang menyerah. Itu orang yang tetap setia sama Tuhan. Tidak gampang menyerah. Tetap kuat walaupun di tengah masalah yang besar. Seperti Sadrak Mesak dan Abednego, seperti Daniel. Ya, seperti Rasul Paulus. Ya. Orang yang tetap setia sampai mati itu, iman mereka tidak akan digoyahkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Tidak akan goyah. Amin. Jangan pernah goyah. Bilang saya tetap kuat. Bilang saya mau tetap menjadi orang yang kuat iman. Saya akan tetap menjadi orang yang tetap setia sampai mati. Saya tidak akan mundur daripada Tuhan. Saya tetap setia sama Tuhan. Saya mau melakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah orang yang berani mengambil keputusan bahwa saya tetap setia sama Tuhan. Ya. Orang yang tetap setia sampai mati itu, mereka tidak akan takut dengan tekanan dan ancaman apapun. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dalam menghadapi tekanan, saudara. Ketika mereka dilapor, ya, oleh orang-orang seperti kalau di Pras itu bilang apa ya, baca? Mereka intel kah? Ya, intel. Itu mereka lihat, oh ini dia tidak melakukan kewajiban ini, dia melakukan tugas ini. Dilaporkan pada komandan. Komandan panggil. Kenapa kau tidak melakukan? Nah ini raja ini, yang ada intelnya. Ketika mereka melihat bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyembah patung emas yang mereka dirikan itu, dipanggil dan diinterogasi. Setelah diinterogasi, didapati bahwa betul-betul mereka tidak menyembah. Raja mengatakan apa? Jika mulai sekarang ini, ketika kamu mendengar bunyi-bunyian, ya alat musik semuanya sudah bunyi-bunyi. Kalau kamu menyembah patung yang saya buat itu, kamu tidak dibakar. Mereka tidak mau. Ini ancaman. Ancaman seorang raja itu tidak bisa diputuskan, tidak bisa dibatalkan. Itu raja. Sama seperti negara kita, ya, seperti putusan presiden, tidak bisa dibatalkan. Kecuali presiden sendiri yang batalkan, ya. Jadi raja itu begitu. Raja ketika dia memutuskan untuk dibakar, harus dibakar. Walaupun raja mengasihi kita. Kalau kita lihat ini. Raja mengasihi Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi ini keputusan depan orang banyak harus lakukan. Dan ketika mereka membangkang, ya, diperintahkan apinya, nyalakan api sampai ya panas 7 kali lipat. Saudara, dunia ini pun sangat kejam, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus siap melawan kekuatan dunia ini. Amin. Melawan tawaran setan, iblis, roh-roh jahat yang berusaha untuk menghambat hidup kita tidak boleh datang pada Tuhan. Kita bisa melawan. Jangan sampai hari ini kita mau datang ibadah, tiba-tiba ada yang menawarkan hal yang enak, hal yang menggiurkan, hal yang betul-betul menyenangkan. Kita tidak datang ke gereja, kenapa? Saya ambil dulu, ini rezeki ini. Oh ini rezeki hari ini. Padahal saya sudah siap ke gereja. Tapi tawaran hari ini mau dipakai Om Agus Penyoto. Nanti dari sini ke Kupang 5 juta. Om Agus pilih, mau 5 juta atau mau datang ke gereja. Pilih yang mana Bapak Agus?
Tapi saya tahu kalau Bapak harus mengambil keputusan, saya tetap setia sama Tuhan, maka saya tidak akan tertarik dengan uang 5 juta. Karena itu adalah strategi setan, strategi iblis. Kita lihat tadi, pembacaan tadi di ayat yang Wahyu 2 ayat yang 9-10 itu. Itu strategi setan, strategi iblis. Bagaimana berusaha untuk menghambat kita, tidak boleh datang kepada Tuhan, tidak boleh mengenal Tuhan, tidak boleh mengalami Tuhan. Saya Tuhan bilang apa? Kalau kita ikut Tuhan, kita difitnah tapi kita kaya. Amin. Kita kaya. Mungkin orang tahu kita miskin, tapi kita kaya. Kekayaan kita tidak dimiliki oleh dunia ini. Amin. Kekayaan kita tidak bisa dimiliki oleh dunia ini. Karena Tuhan yang membuat kita kaya. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, ketahan, ketabahan, ya, kesabaran, kekuatan. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang tetap setia sampai mati itu, ia harus siap menerima ujian. Tahan uji, ya. Tuhan, ya. Tuhan menguji hidup kita. Bukan cuma di gereja, tapi di tempat kerja. Di tempat kerja pun ada ujian. Oh, ini kerjaan saya ini bagaimana ini, tempat kerja saya ini. Ada tantangan, ada masalah. Kita lihat bahwa kita sungguh-sungguh tetap dalam Tuhan. Apalagi di hari seperti ini, saudara. Sekarang ini sedang ke dalam keadaan kacau. Indonesia ini sedang dalam keadaan kacau. Karena sudah masalah satu selesai, muncul satu masalah lagi. Sudah satu persoalan selesai, muncul satu persoalan lagi. Ini masyarakat mengalami hidup sehari tambah sulit, tambah susah. Sekarang lagi di NTT yang saya dengar, Pergub NTT ya memerintahkan untuk tilang kendaraan bermotor langsung di Pertamina. Yang tidak punya ini apa? Yang STNK sudah mati, tidak pernah bayar pajak, langsung ditilang di Pertamina. Memang ini hal yang baik. Tapi masyarakat kecil merasakan kesulitan. Amin. Kesulitan. Di dalam kesulitan ini, baik kita sebagai anak Tuhan, tidak perlu takut. Amin. Karena kita punya Allah yang membela kita. Allah yang menolong kita. Allah yang memampukan kita. Ini adalah cara iblis. Bagaimana 1000 tangan berusaha untuk menarik kita. Tapi orang percaya seperti Sadraq, Meshach, dan Abednego berjalan di api, tengah api, tidak pernah takut. Pakaian mereka tidak pernah terbakar. Bau kebakar pun tidak ada. Mereka jalan dengan enak-enak di tengah api. Kenapa? Orang yang tetap setia sampai mati akan disertai Tuhan. Akan bersama dengan Tuhan. Ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Ya. Orang yang tetap setia sampai mati, ia akan menerima janji, yaitu upah. Amin. Amin. Untuk mendapat upah ini adalah perjuangan. Amin. Upah itu adalah perjuangan. Kita lihat, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan sampai mati. Sehingga di Wahyu 2:10 surat genap. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Memang kalau di penjara itu susah atau senang? Susah, Om Agus pernah toh? Susah ya. Tapi untungnya ketika di penjara kita mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ada tujuan. Ambil sisi positifnya. Amin. Sisi positifnya. Ya, saya pernah berapa kali diminta sampai firman Tuhan di penjara. Saya bilang apa? Teman-teman jangan pernah berpikir, oh ini penjara tidak baik. Oh ini tidak baik, saya ada tempat tidak baik. Tapi ini adalah satu cara Tuhan, amin. Dengan masalah ini Tuhan bawa kita ke sini.
Tuhan menggiring kita, amin. Tuhan menggiring kita, membawa kita ke tempat ini. Supaya tempat ini kita mendengarkan firman Allah, amin. Supaya tempat ini kita boleh belajar sungguh-sungguh dalam Allah. Supaya di tempat seperti inilah kita bersyukur Allah. Jadi Tuhan menggiring kita itu dengan cara masing-masing. Ada yang Tuhan giring dengan masalah-masalah tertentu. Tapi masalah yang ada itu, tujuan Allah Bapa, melalui masalah itu kita boleh berseru pada Tuhan, amin. Boleh memanggil nama Tuhan. Nah kalau kita bebas-bebas terus, saudara, kita tidak akan bisa memanggil nama Tuhan. Karena bebas terus. Saya alami itu, saudara. Ya, saya mengalami ketika kita membangun gedung gereja. Ya, gedung ini pertama bebas, sudah reot. Tapi ketika saya mengalami sakit, saya tidak bisa bergerak. Kaki tangan saya sudah mati. Saya hanya tidur di tempat tidur saja. Dan di tempat tidur itu Tuhan, petunjuk Tuhan datang bahwa saya harus membangun gereja ini. Ketika Tuhan bilang saya harus membangun gereja ini, saya bilang saya siap membangunnya. Kalau Tuhan sembuhkan saya siap. Orang bangun gedung gereja itu harus ada apa? Ada uang. Ada uang. Sementara Tuhan suruh kita membangun gedung gereja, tidak ada uang. Tapi saya bilang apa? Kalau Tuhan sembuhkan saya akan mengerjakan. Saya akan bangun gedung gereja. Apa yang terjadi, saudara? Saya komitmen terus mengerjakan pekerjaan. Tuhan sembuhkan saya. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah sembuhkan kita dari berbagai persoalan, jangan pernah lari daripada Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, sudah memulihkan saya dari keadaan saya yang suka, dari penderitaan saya, dari sakit penyakit saya, dari masalah saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Kenapa? Karena Tuhan perhatikan hidup saya. Tuhan peduli atas hidup kita, ya. Tuhan peduli atas hidup kita. Mengapa kita harus tetap setia sama Tuhan, ya? Karena Tuhan itu sungguh sangat baik buat kita. Sangat baik buat kita, perhatikan kita. Dalam keadaan susah senang pun Tuhan selalu perhatikan kita. Ya, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 31, ya Kejadian 1 ayat 31 coba baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berikan memang Tuhan. Dari semua yang diciptakan itu sangat baik. Amin. Walaupun orang bilang tidak baik, tapi itu Tuhan melihat itu sudah baik. Amin. Ketika Tuhan ciptakan saya, mungkin orang bilang itu orang tidak baik. Itu orang tidak laku punya. Itu orang tidak bisa. Dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi ingat, Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan melihat itu baik. Amin. Maka engkau akan menjadi orang baik. Amin. Amin. Tuhan sudah ciptakan kita semua. Dan Tuhan taruh hidup kita. Kita akan menjadi orang yang baik. Amin. Kenapa? Karena yang Tuhan ciptakan itu semuanya. Tuhan lihat, Tuhan amati kembali. Tuhan amati, Tuhan lihat kembali. Apakah ini baik atau tidak? Sebelum Lasti ada, Tuhan katakan sama saya, Pak, anak kedua itu perempuan. Saya mau tahu, betul tidak anak kedua itu perempuan? Nah, pada waktu dia lahir anak kedua perempuan. Ya. Dan saya mau ini urus, dia punya akte kelahiran. Sampai di catatan sipil, orang bilang anak nama siapa? Saya sendiri belum tahu nama. Saya sendiri belum tahu nama. Namanya apa? Saya pulang, kembali ke rumah, saya buka-buka buku. Baru namanya Skolastika. Seorang santa Skolastika. Saya bilang, mudah-mudahan saya punya anak yang jadi santa nanti. Jadi seorang pelayan. Jadi artinya Tuhan sudah tahu. Apa yang Tuhan buat itu Tuhan lihat itu baik. Amin. Kalau Tuhan ciptakan semua kita itu baik, maka kita harus menjadi orang baik. Amin. Kita menunjukkan hidup kita pada dunia bahwa saya diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik. Dan saya harus menjadi orang baik. Amin. Menjadi orang baik.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita sungguh-sungguh menjadi orang baik. Karena kita diciptakan dan Tuhan memandang bahwa semua ciptaan itu sungguh sangat baik. Yang membuat kita tidak baik adalah pribadi kita sendiri. Amin. Pribadi kita sendiri yang membuat kita kelihatan tidak baik. Tapi Tuhan sudah menciptakan itu sudah baik. Jadi hari ini kita harus bilang, saya mau tetap setia sampai mati. Amin. Saya mau tetap setia sama Tuhan sampai saya mati. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saya itu sangat baik. Untuk menjadi orang baik. Untuk sudung-sudungan Tuhan. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk lebih dalam Tuhan. Untuk setia sama Tuhan. Kita berani mengatakan bahwa saya Tuhan tetap setia. Setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Setia melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup. Setia. Melakukan pekerjaan Tuhan setia. Memberi kepada pekerjaan Tuhan setia. Oh, saya ini setia memberi. Tapi setelah diberkati Tuhan tidak setia memberi lagi. Semuanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap komitmen keputusan kita. Ketika Tuhan berkati saya, maka saya setia untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Amin. Itu satu pekerjaan, satu keputusan. Mengerjakan semua ini adalah keputusan bahwa saya tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Saya harus setia taat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, hormati Tuhan, melakukan kebaikan, kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita berani berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan sekalipun saya takut, saya pilih tetap setia sampai garis akhir. Amin. Mungkin kita menghadapi tantang, kita takut. Sebab manusia kita takut. Tapi kita pilih kesetiaan untuk bertanding sampai garis akhir. Amin. Karena orang yang setia sampai garis akhir, dia akan mendapatkan hadiah, yaitu mahkota kebenaran. Amin. 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 Firman Tuhan berkat kita.